Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, Al-thani al-alamu. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada, beliau masuk ke pembahasan isim ma'rifah yang kedua, yaitu al-alam atau nama. Qauluhu, Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala berkata, "Thumma al-alamu wa huwa imma syakhsiyun ka Zaidin." Kemudian isim ma'rifah yang kedua adalah al-alam. Ya, dan al-alam atau nama itu bisa jadi nama untuk individu tertentu. Ya, sebagaimana Zaid. Au jinsiyun, atau nama untuk jenis tertentu. Ka Usamata. Contohnya adalah Usamah. Hadzal qismu tsani minal ma'arifi. Ini adalah jenis yang kedua dari isim-isim yang ma'rifat. Wa huwa al-alamu, yaitu alam. Wa huwa qismani, dan yang namanya alam itu ada dua jenis. Al-awwalu alamun syakhsiyun. Yang pertama adalah nama untuk individu tertentu. Ats-tsani alamun jinsiyun. Yang kedua adalah nama untuk jenis. Wal alamu syakhsiyyu huwa alladhi yu'ayyinu musammahu mutlaqan. Yang pertama, yang namanya alam untuk al-alamu syakhsiyyu atau nama untuk individu tertentu, itu adalah nama ya, yang membuat tertentu atau menentukan yang diberi nama itu secara mutlak. Ya, artinya menjelaskan dan menentukan yang diberi nama itu secara mutlak. Nahwu jaa Khalidun, hadhihi Makkatu. Ya, telah datang Khalid, berarti Khalid itu adalah nama seseorang yang memang sudah tertentu secara mutlak. Dan ini Mekkah. Ya, Mekkah juga nama untuk kota yang sudah tertentu. Wa qauluna yu'ayyinu musammahu. Ya, dengan perkataan kami bahwa itu adalah menentukan yang atau membuat yang diberi nama itu menjadi tertentu, ya, yukharrijun nakirata. Ya, maka dari al-alam ini kita mengeluarkan dari definisi itu, yaitu isim nakirah. Ya, isim nakirah tidak masuk dalam alam, li'annaha la tadullu ala muayyanin. Karena isim nakirah itu tidak menunjukkan sesuatu yang tertentu. Wa qauluna mutlaqan. Ya, kemudian di dalam definisi tadi dikatakan mutlaqan. Ai bila qarinatin. Ya, artinya tanpa ada qarinah, ya, tanpa ada sesuatu ya, yang menunjukkan pada sesuatu yang lain. Ya. Kama sayati insyaallahu. Ya, dan ini nanti akan datang penjelasannya insyaallah. Apa yang dimaksud dengan bila qarinatin, ya, artinya tanpa ada qarinah, tanpa ada sesuatu yang mengarah pada penunjukan yang lain. Wa hadza li ikhraji baqiyatil ma'arifi. Ya. Jadi perkataan mutlak ini itu mengeluarkan dari alam isim-isim ma'rifah yang lain. Ya. Jadi thariqah seperti ini, cara seperti ini adalah untuk membuat definisi atau ta'rif yang baik, yaitu jami' dan mani'. Artinya yang tidak termasuk dalam definisi itu dikeluarkan. Jadi isim ma'rifah yang lain itu dikeluarkan dari al-alam karena ini. Ya, karena isim ma'rifah yang lain itu ada kemungkinan ya, yang dimaksud itu yang lain.
Fa inna kulla wahidin minha la yu'ayyinu musammahu illa biqarinatin. Ya, karena setiap isim ma'rifat yang selain alam itu hanya dapat menentukan yang membuat yang dinamakan itu menjadi tertentu dengan qarinah, yaitu dengan sesuatu yang menunjuk atau mengarah ke sana. Kama sayati insyaallah. Ya, sebagaimana akan datang penjelasannya insyaallah. Wa summiya alama syakhsin. Ya, karena itu ini dinamakan dengan nama untuk individu tertentu. Li'annahu yadullu ala syakhsin muayyanin ma'lumin. Karena nama ini menunjukkan akan individu tertentu yang telah diketahui. Kita lihat catatan kaki. Al-aslu fil alami annahu la yudafu wa la tadkhulu alaihi alil mu'arrifatu. Hukum asal untuk alam atau nama itu tidak diidhofahkan dan juga tidak dimasuki al yang dapat membuatnya menjadi ma'rifah. Li'annahu ma'rifatun bil alamiyyati. Karena yang namanya nama itu sudah ma'rifah karena sebab dia sebagai alam. Fa yastaghna biha an ayyi ta'rifin akhar. Ya, karena itu yang namanya alam itu sudah cukup, ya, dia tidak memerlukan alat ma'rifah yang lain. Lakin in hasala li sahibihi musyarikun fismihi kharaja an kaunihi ma'rifatan. Ya, namun jika bagi pemilik nama tersebut itu dapat menghasilkan sesuatu kemiripan, ya, atau sesuatu yang memungkinkan bahwa nama ini dimiliki oleh individu tertentu, namun juga dimiliki oleh individu yang lain. Ya, maka pada saat seperti ini, dia tidak lagi menjadi isim ma'rifah. Wajara majarul asma'i syai'atil lati tahtaju ila idahin wa ta'yin. Nah, pada saat seperti ini, maka dia akan menjadi seperti isim yang umum, ya, yang sudah dikenal luas, yang dia itu memerlukan, ya, penjelasan dan juga pengkhususan. Fayahtaju ila ta'rifin bil idhafati. Ya, masalan, ya, bisa jadi dia membutuhkan dima'rifahkan dengan idhafah. Ya, contohnya nahwu zaidukum khalidukum. Ya, contohnya Zaid kalian dan Khalid kalian. Karena siapa tahu ada Zaid di kampung yang lain atau Khalid di kampung yang lain. Karena itu disandarkan kepada kum. Lalu watakunu, ya, ma'arifu bil idhafati. Ya, karena ini dia menjadi ma'rifah atau watakunu ma'arifa bil idhafati. Ya, dia menjadi ma'rifah karena idhafah. La bil alamiyati. Bukan karena sebab alamiyah. Unzur syarhal mufassali libni Ya'ishin. Ya, kita dapat melihat penjelasannya dalam kitab Syarhul Mufassal karya Ibnu Ya'ish. Kita kembali ke atas. Ammal alamul jinsiyyu fahuwal ladzi la yakhussu wahidan bi'ainihi. Adapun al-alamul jinsiyyu, ya, itu adalah nama untuk jenis tertentu. Itu adalah nama yang tidak dikhususkan untuk salah satu individu tertentu. Wa innama yasluhu lil jinsi kullihi. Ya, dan sesungguhnya, ya, nama ini itu dapat berlaku atau memungkinkan disandarkan kepada jenis ini seluruhnya. Ya, kaqaulika, contohnya ucapanmu, hada usamatu lil asadi. Ya, contohnya kita katakan ini Usamah. Ya, namun Usamah ini bukan nama orang, namun nama lain dari singa. Ya, fahada lafdun salihun likulli asadin.
Maka kita katakan Usamah ini itu adalah lafadz yang berlaku untuk seluruh atau setiap singa. Wasummiya alama jinsin, ya karena itu ini dinamakan sebagai nama jenis atau alama jinsin, ya. Nama untuk jenis, li'annahu maudu'un likulli fardin min afradil jinsi. Karena ya, nama Usamah atau nama jins ini itu dapat digunakan untuk setiap individu, ya, dari seluruh individu yang ada pada suatu jenis. Fa Usamatu yasluhu likulli asadin. Ya, maka Usamah ini itu berlaku untuk setiap singa. Wa thu'alatun yasluhu likulli tha'labin. Maka nama thu'alah itu berlaku untuk setiap ya, rubah, ya. Wa ummu iryatin likulli aqrabin wa hakadha. Dan nama ummu iryatin itu dapat digunakan untuk menyebut setiap kalajengking, ya, dan seterusnya. Ya, jadi nama Usamah itu nama lain untuk singa, Thu'alah itu nama lain untuk rubah, Ummu Iryad itu untuk kalajengking. Ya, nama-nama ini ada dalam Alfiyah Ibnu Malik. Kemudian Ibnu Hisham melanjutkan, qauluhu wa immasmun kama mathalna aw laqabun kazainil abidina wa quffata aw kunyatun ka abi amrin wa ummi kulthumin. Di sini Ibnu Hisham rahimahullahu taala menunjukkan pembagian alam. Ya. Alam itu dapat bisa jadi berupa memang ya isim atau nama, ya sebagaimana yang telah kita jelaskan, atau berupa laqab, ya laqab, ya julukan sebagaimana Zainul Abidin, atau kuffah, ya kuffah itu juga adalah laqab. Kita lihat catatan kaki, al-kuffatu al-qar'atul yabisatu. Ya, al-kuffatu adalah al-qar'atul yabisatu, itu labu yang kering. Wal kuffatu ma yattakhidhu min khusin ka hay'atil qar'ati tad'u fihi al-mar'atul qutna wa nahwahu. Jadi al-kuffatu adalah apa yang diambil dari ya, dedaunan atau daun kurma dan lain sebagainya, kemudian dibentuk seperti labu. Ya, jadi dibuat seperti wadah begitu, yang para wanita itu biasa meletakkan katun dan sejenisnya di dalamnya. Wa jam'uha qufafun, ya, dan jamaknya adalah qufafun, mithlu ghurfatun wa ghurafun. Ya, bentuk jamaknya seperti ghurfatun menjadi ghurafun. Ya. Ini bisa dilihat di Al-Misbahul Munir. Dan kita lihat kembali au kunyatun, ya nama itu juga bisa berupa kunyah sebagaimana Abu Amrin dan Ummu Kulthum. Al-alamul syakhsiyyu bi'tibari wad'ihi thalathatu aqsamin. Ya, nama untuk individu itu dilihat dari peletakannya atau penggunaannya, itu ada 3 jenis. Al-awwalu ismun, yang pertama adalah nama. Wa huwa ma atlaqa 'ala dzati awwalan. Ya, yang isim itu adalah yang disandarkan atau dimutlakkan kepada suatu zat atau suatu individu awalan, yang pertama. Ya. Jadi nama itu adalah yang pertama digunakan untuk mengenali suatu individu. Nahwu asimin. Ya, contohnya adalah Asim atau Hindin atau Hinda. Ya. Bisa jadi juga Hindun. Ini jelas. Atsani kunyatun. Ya. Walaupun di matan disebut laqab dulu, di sini beliau menjelaskan kunyah dulu. Ya. Atsani kunyatun, yaitu kunyah ma atlaqa 'ala dzati ba'da tasmiyati
Wasuttira bi abin. Ya, kunyah itu apa yang disandarkan atau dilekatkan kepada seseorang, suatu individu setelah namanya. Ya. Wasuttira bi abin. Ya, dan didahului dengan abun contohnya. Nahwu Abu Hafsin Umar binul Khattabi radhiyallahu anhu tsanil khulafa'ir rasyidin. Ya, contohnya adalah Abu Hafsin. Ya, ini adalah kunyahnya. Ya, lalu Umar binul Khattabi. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khulafa'ur rasyidin yang kedua. Au ummin, ya, atau didahului dengan ummu. Nahwu contohnya Ummul Mukminina Aisyatu radhiyallahu anha rawiyatul hadithi. Ya, Ummul Mukminin ibunya orang-orang beriman yaitu Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan perawi hadis. Ats-tsalitsu laqabun. Ya. Wa huwa ma atlaqa 'ala dzati ba'da tasmiyati. Ya, yang ketiga adalah laqab yang dia adalah yang disandarkan kepada suatu individu setelah namanya. Wa asy'ara bimadhin kal ma'muni war rasyidi. Ya, dan biasa digunakan untuk menyandarkan pujian kepada seseorang. Contohnya Ma'mun, ya. Ini ya, yang dapat dipercaya, atau ar-rasyid. Ya, ar-rasyid itu yang bijaksana. Au dzammin, ya, atau dapat juga digunakan untuk celaan. Ya, sebagaimana al-jahid dan as-suffah. Ya, yang melotot seperti itu. Ya. Jadi bisa yang namanya laqab itu bisa digunakan untuk menyandarkan pujian atau yang menyandarkan sesuatu celaan kepada orang tersebut. Qauluhu wa yu'akhkharul laqabu 'anil ismi tabi'an lahu mutlaqan. Ya, kemudian Ibnu Hisyam rahimahullahu taala beliau melanjutkan, dan yang namanya laqab itu diletakkan di akhir isim, di akhir nama, tabi'an lahu. Ya, namun i'rabnya dia mengikuti nama. Mutlaqan, ya, mutlaqan secara mutlak. Nanti akan ada penjelasannya. Au makhfudan bi idhafatihi in ufrida kasa'idi kurzin. Ya, atau bisa jadi laqab itu didatangkan secara makhfud atau majrur karena dia menjadi mudhaf ilaih. Itu berlaku jika baik nama maupun laqabnya itu mufrad seperti Sa'idi Kurzin. Kita lihat, idza jtama'a al-ismu ma'al laqabi wajaba ta'khirul laqabi 'anil ismi. Ya, jika berkumpul laqab dan nama, maka wajib untuk mengakhirkan laqab daripada nama. Fataqulu, maka engkau katakan, Umarul Faruqu tsanil khulafa'ir rasyidin. Ya, Umar Al-Faruq. Nah, ini jadi Umar itu adalah namanya, Al-Faruq, ya, yang salah satu artinya adalah yang dapat memisahkan hak dengan batil, itu adalah laqabnya. Ya, kemudian tsanil khulafa'ir rasyidin. Khulafa'ur rasyidin yang kedua. Li'anna al-laqaba bimanzilati as-sifati li isy'arihi bil madhi awidh dhammi. Karena yang namanya laqab itu menempati kedudukan sifat, ya, untuk menyandarkannya dengan pujian atau dengan celaan. Wa hiya tata'akhkharu 'anil mausufi. Dan yang namanya sifat itu diletakkan lebih akhir dibandingkan mausufnya. Qad
qad yataqaddamul laqabu idza kana ashhara minal ismi. Ya, terkadang laqab itu didahulukan dibandingkan isim jika laqabnya itu lebih terkenal. Ya. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah. Ya, maka di sini pada ayat ini al-masih itu adalah laqab untuk Isa, namun diletakkan di awal, ya, karena ya Isa alaihi salam itu terkenal dengan laqab beliau yaitu al-masih. Ya, fal masihu laqabun. Maka al-masih itu adalah laqab. Wa qad taqaddama 'ala ismi Isa. Di sini itu didahulukan dibandingkan nama beliau yaitu Isa. Amma min haitsu i'rabil laqabi faqad dzakara al-musannifu annahu yu'rabu bi i'rabil ismi. Adapun dari sisi i'rab, ya i'rabnya laqab, maka musannif menyebutkan bahwa laqab itu di i'rab sebagaimana i'rab dari namanya tadi, isimnya tadi. Fayakunu tabi'an lahu fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi. Ya, maka dia mengikuti, menjadi tabi' bagi al-alam atau isimnya, namanya tadi. Kalau marfu ya ikut marfu. Kalau mansub ikut mansub, kalau majrur ikut majrur. Ala annahu badalun minhu. Ya, karena nanti kedudukannya laqab itu menjadi badal. Au atofu bayanin, atau menjadi atof bayan. Wa qauluhu mutlaqan, ya, kemudian perkataan Ibnu Hisham mutlaqan, ai sawaun akanal laqabu wal ismu mufradaini. Ya, sama saja, maksudnya secara mutlak itu sama saja. Ya, baik ketika laqab maupun isimnya itu sama-sama mufrad. Ai ghairu murakkabaini au ghaira murakkabaini, ya. Maksudnya dua-duanya bukan murakkab. Nahwu jaa Sa'idun kurzun. Ya. Telah datang Sa'id, ya, si kurzun. Kurzun kaburjin. Ya. Yang dimaksud kurzun itu wazannya sebagaimana burjun. Ya, burjun ya bintang-bintang, salah satu maknanya. Khurjur ra'i, ya, atau ya gantungan pelana-pelana yang ada pada pemimpin, salah satu makna. Bidhammil kha'i, ya, dengan mendomahkan kha-nya. Ya, jadi kurzun itu adalah ya biasanya wadah-wadah yang digantungkan di pelana. Ya. Wa huwa wi'aun ma'rufun. Ya, dan kurzun itu adalah wadah atau kantong yang telah diketahui atau telah terkenal. Wa ala wazni fu'alun. Ya. Dia mengikuti wazan fu'alun. Ya. Ma'nahu al-laimu wal khabithu wal hadhiqu. Ya, maksudnya adalah al-laimu wal khabithu wal hadhiqu. Ya, artinya yang menyengat, ya, yang tidak enak, yang buruk, tidak enak dipandang, yang baunya tajam, semacam itu. Nah, jadi ini adalah celaan. Wa ra'aitu Sa'idan kurzan. Ya, aku melihat Sa'id si kurz. Wa marartu bi Sa'idin kurzin. Ya, aku melihat Sa'id si kurz. Ya, ini celaan. Kita lihat, maka Sa'idun ketika ma'ruf, ya, kurzun ini juga marfu. Ya, maaf. Ketika Sa'idun itu marfu, maka kurzun juga marfu. Sedangkan Sa'idan itu ketika mansub, maka kurzan juga mansub. Sedangkan Sa'idin itu mansub,
majrur, maka kurzin juga majrur. Am murakkabaini, atau ketika kedua nama itu sama-sama murakkab. Nahwu jaa Abdullahi Zainul Abidin. Ya, telah datang Abdullah, ya, Zainul Abidin. Ya, Zainul Abidin itu laqab, ya, bisa jadi bermakna ya orang-orang beribadah yang paling baik, yaitu julukannya. Am mukhtalafaini ifradan wa tarkiban, atau kedua nama itu atau isim dan laqab itu yang satu mufrad, yang satu murakkab. Mithlu jaa Zaidun Zainul Abidina. Ya, telah datang Zaid, si yang merupakan orang yang terbaik dari orang-orang yang beribadah. Wa jaa Abdullahi Kurzun. Ya, telah datang Abdullah si Kurzun. Fa fi hadhil halatil arba'i yattabi'ul laqabul isma fi i'rabihi. Maka dalam keempat keadaan ini, itu laqab itu mengikuti isim dalam i'rabnya. Wa yajuzu fil halatil ula wa hiya an yakuna mufradaini idhafatul ismi ilal laqabi. Ya, maka dalam keadaan yang pertama, yaitu ketika dua-duanya mufrad, itu memungkinkan untuk mengidhofahkan isim, ya, atau menyandarkan isim kepada laqabnya. Fayakunul laqabu majruran bil idhafati muradan bil awwalil musamma wathani alismu, ya, atau alisma. Ya, bil idhafati muradan bil awwali al musamma wathani alisma. Ya. Jadi memungkinkan ketika dua nama itu sama-sama mufrad, maka si nama itu diidhofahkan kepada laqabnya, sehingga laqabnya itu menjadi majrur karena idhofah. Kemudian yang dimaksudkan yang pertama adalah al-musamma, ya, kemudian maksudnya yang diberi nama. Kemudian yang kedua adalah isimnya. Nahwu jaa Sa'idu Kurzin. Ya, maka Kurzun di sini diidhofahkan kepada, atau Sa'id itu diidhofahkan kepada Kurzin. Kurzin menjadi mudhaf ilaih. Lakinnal mukhtara fi hadhil halati al-itba'u. Ya, namun ya, pendapat yang dipilih atau yang dipilih oleh penulis dalam hal ini adalah al-itba'. Artinya tidak diidhofahkan, ya, namun menjadi tabi' saja. Ya. Ka ghairiha minal halati, sebagaimana keadaan-keadaan yang lain. Li'annahu aisaru, karena ini yang lebih mudah dibandingkan diidhofahkan. Wa li'annal itba'a la yahtaju ila ta'wilil madhkuri. Dan karena kalau kita mengikutkan i'rabnya, ya, dijadikan tabi', maka kita tidak memerlukan penafsiran yang disebutkan di atas. Li'annahu yalzamu 'alal qawli bil idhafati idhafatus syai'i ila nafsihi. Ya, karena kalau misalnya kita idhofahkan tadi, ya, misalnya Sa'idu Kurzin, itu sama saja mengidhofahkan sesuatu kepada dirinya. Ya, wa hadza mamnu'un. Ya, karena tadi takwilnya itu nanti mudhaf ilaihnya atau nama yang kedua itu menjadi isimnya. Maka ini sama saja menyandarkan sesuatu kepada dirinya. Wa hadza mamnu'un. Ya. Ini terlarang, ya, menyandarkan pada dirinya. Ya. Kama dzakaron nahwiyuna fi babil idhofati. Sebagaimana disebutkan oleh para ahli nahwu di bab idhofah. Maka ketika ada dua nama yang sama-sama mufrad, ya, maka pendapat yang dipilih itu adalah lebih baik
dibuat menjadi tabi', jangan diidhofahkan. Ya, karena kalau diidhofahkan itu nanti perlu takwil, perlu penafsiran. Ya, yang ditakutkan penafsiran itu justru akan keluar dari kaidah bahasa Arab. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.